Hey guys, welcome back. Hari ini aku punya sekitar 4 barang yang klaimnya atau iklannya tuh kayak menjanjikan banget. Jadi di sini gue bakal bahas barang ini tuh bener-bener berfungsi atau enggak sih. So, kalau kalian masih belum punya barang ini, lebih baik kalian tonton dulu video ini supaya kalian gak buang-buang duit kalian. Jadi daripada intronya kepanjangan, langsung aja ke barang yang pertama ya. Oke, barang yang pertama di sini gue punya perapih gigi dari silikon gitu. Di sini gue belinya tuh tahun lalu. Udah gitu dia dapet dua gini, satu yang warna biru, satu yang kayak bening gini. Nah ini tuh sebenarnya dua stage. Jadi kalian kalau nggak salah pakai yang warna warna bening dulu, kalau nggak salah baru yang warna biru. Jadi ini gue beli tahun lalu, harganya itu sekitar berapa? Nanti gue taruh di description box gue beli yang mana. Atau kalian bisa cari di e-commerce kalian dengan keywordnya itu kalau nggak salah perapi gigi silikon atau behel silikon. Ya pokoknya kayak gitu-gitu, nanti munculnya tuh yang kayak gini. Pokoknya kotaknya kayak gini aja. Nah ini sebenarnya gue juga nggak tahu asli atau enggak, tapi hasilnya di gue cukup bagus sih. Jadi gue cerita dulu nih ya. Jadi gue dulu pas SMA itu, waktu kelas 1 SMA kalau nggak salah, sempat ikut eskul paskibra di sekolah. Nah kalian kalau misalnya lihat paskibra yang cowok itu kan, kalau misalnya dia berbaris, dia benar-benar harus diem gitu, nggak boleh senyum dan nggak boleh kelihatan gigi. Jadi mulutnya itu harus ketutup full gitu. Sedangkan gigi gue itu dulu agak tongos, lebih tongos dari sekarang. Meskipun sekarang tuh nggak rapi banget ya, tapi dulu tuh benar-benar berantakan banget sebelum gue pakai ini. Jadi pas lagi baris berbaris itu, mulut gue nggak ketutup sempurna gitu. Jadi kayak masih ada gigi kelihatan dua di depan gitu loh. Dan kakak pembina gue sering banget negur gue untuk masukin giginya lah, apalah. Jadi mulut gue tuh sering digini-giniin gitu. Nah, gue beli ini tuh kan baru tahun lalu. Dan efeknya di gue sekarang gue bisa menutup mulut secara sempurna. Dan gigi-gigi yang di bagian, yang pokoknya dulu berantakan banget gitu, yang kayak di ini taring apa ginsul gini, gue nggak tahu, udah lumayan mundur gitu dan sudah lumayan rata dengan gigi yang bawah juga gitu. Jadi menurut gue ini rekomen banget buat kalian cobain. Nah buat kalian yang mau coba, kalau misalnya kalian beli yang ini setahun, kalau ya maksimal setahun lah ya. Ini kalian pakai 6 bulan yang tahap 1, terus pakai yang tahap 2 itu 6 bulan juga. Setelah setahun itu kalian harus ganti, karena ini benar-benar jorok banget. Gue yang pegangnya udah jijik sebenarnya sekarang. Oh ya, satu lagi, karena gigi gue ini belum terlalu rapi gitu ya, kalau misalnya nanti udah ada budgetnya, gue mungkin bakal mau cobain yang apa sih, terapi gigi yang tren di Instagram itu, lo tau gak sih yang mana? Senyum.id ya kalau nggak salah. Atau enggak, ya kayaknya pengen pasang behel gitu loh supaya giginya rapi, senyum, dan gue bisa senyum 24 jam gitu ke orang-orang. Oke, lupakan, lanjut. Lanjut ke produk selanjutnya. Oke, next di sini gue bakal bahas ini cleansing brush. Dua-duanya ini gue beli dari Miniso. Ini yang brush sikat gitu. Kalau yang ini yang brushnya yang silikon. Nah, gue nggak tahu ya, yang kalau yang merek yang itu tuh yang depannya F itu, gue nggak tahu itu sebagus apa, karena gue mikir untuk mengeluarkan budget sekitar itu, kalau nggak salah alat sekitar 1-2 juta gitu untuk yang begitu. Meskipun katanya bagus, gue nggak tahu, tapi gue nggak pernah mikir untuk beli itu. Jadi gue akan mereview yang ada aja. Oke, mulai dari yang sikat dulu ya, yang brushnya sikat. Ini gue udah sempet beli itu sekitar 2-3 kali, karena brushnya itu ya katanya sih harus sering diganti ya kalau misalnya brushnya yang sikat ini. Jadi sekitar 2-3 bulan itu udah beli yang baru lagi. Nah, selama gue pakai si pembersih yang sikat ini, awalnya gue merasa bersih banget gitu loh. Tapi kok kayaknya jerawat gue, apa gue itu semuanya tuh gak ada yang ngilang, malah kok tambah banyak gitu. Jadi gue baca-baca di artikel, katanya brush yang sikat ini dia tuh bener-bener merusak skin barrier kita gitu kalau keseringan dipakai. Mungkin kalau misalnya kalian mau beli yang pembersih yang kayak gini, kalau misalnya mau pakai tuh kayak misalnya abis makeup yang tebel banget gitu, pokoknya yang lagi hari dimana butuh deep cleansing gitu. Jadi jangan dipakai setiap hari. Sama juga buat si yang silikon ini, jangan dipakai setiap hari. Tapi selama gua pakai ini hasilnya lebih parah daripada si brush yang sikat ini.
Karena kalau yang silikon ini dia sempet bikin kulit gue tuh jadi kayak ngelupas-ngelupas gitu. Dan gimana ya, bekas-bekas jerawat yang merah banget itu semakin kelihatan gitu. Jadi sebenarnya gue di sini tidak merekomen kalian untuk membeli dua dari ini, tapi kalau misalnya kalian tetap mau beli, pakainya itu setelah kalian pakai makeup yang cukup tebal, jadi kalian benar-benar butuh deep cleansing supaya nggak ada makeup yang tersisa, baru kalian pakai ini. Kalau misalnya untuk cuci muka sehari-hari, gue sih tidak menyarankan kalian pakai ini. Pakainya yang gentle-gentle aja. Oke, next ke produk berikutnya. Oke, selanjutnya gue punya barang yang sempet ngetren kalau nggak salah sekitar 1-2 tahun yang lalu. Ini katanya bisa mengangkat wajah yang sudah kendur gitu. Karena ini Perfect Lifting Premium Mask gitu. Jadi ini pakainya dicantolin di dagu, terus dicantolin di dagu. Jadi kita tarik dari dagu, terus ada cantolannya di telinga gitu. Di sini gue nggak buang alatnya setelah gue pakai, gue simpen buat dibahas di sini. Jadi kayak gini alatnya. Ini ada cantolannya buat di telinga. Jadi ini maskernya tuh kering gitu ya, jadi nggak ada essence sama sekali. Tapi di bagian dalamnya ini tuh agak lengket gitu. Kemarin tuh sempat gue pakai dan sempat gue videoin juga. Karena ini udah 10 bulan kira-kira. Pokoknya terakhir gue beli di Bangkok gitu. Ini yang Avajar collab sama pokoknya boyband dari Thailand gitu. Dan ini salah satu membernya. Kalian bisa, kalau misalnya mau cobain, bisa beli yang biasa aja. Gambarnya gue bakal taruh di sini. Kalau nggak salah harganya itu lebih murah, sekitar 80-100 ribu daripada ini. Tapi kita cuma kelebihannya dapatnya maskernya tuh bungkusnya gambar boyband ini, sama kalau nggak salah dia dapat kayak pokoknya kayak ada kartu foto membernya, terus ada tanda tangannya gitu. Jadi ini kayak beli album gitu lah. Nah guys, begitu kira-kira hasilnya. Jadi menurut kalian ada perbedaan nggak sih? Kalau gue sendiri merasakannya masker ini tuh bikin kuping gue yang di bagian atasnya tuh sakit. Karena mungkin dagu gue ini agak lebar gitu ya. Jadi dia nariknya tuh bener-bener narik dan ketat banget. Jadi pas di sininya tuh bener-bener ketarik banget gitu. Jadi gue merasakan hal yang tidak memuaskan dari pemakaian pertama masker ini. Katanya sih kalau misalnya mau kelihatan hasilnya, pemakaiannya itu harus sekitar 3-5 kali gitu baru kelihatan hasilnya. Tapi gue mikir juga ya, kalau misalnya satu masker ini kan kalau nggak salah dipakainya cuma bisa sekali gitu. Jadi udah ngeluar budget sekitar 100 ribu lah. Kalau misalnya 3-5 kali, 300 ribu, 500 ribu buat perfect lifting yang kayak gini yang hasilnya nggak permanen, mending gue ke klinik suntik botox atau apa gitu. Tapi gue tidak akan melakukan itu mungkin. So gue tidak rekomen kalian mencoba produk ini. Tapi kalau misalnya kalian mau coba ya terserah kalian gitu. Tapi gue tidak merekomen aja. Jadi buat kalian yang tetap mau, pokoknya semua produk yang gue bahas di video ini gue bakal taruh di description di bawah, oke? Lanjut ke produk yang terakhir. Jadi produk yang terakhir ini sempet ngetren juga sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Dan banyak banget brand-brand gitu mengeluarkan produk ini. Jadi ini adalah face roller atau massager. Ya itulah pokoknya alat buat pijet-pijet muka gitu. Di sini gue beli dari Shopee, kalau nggak salah sekitar 15.000 atau 20.000. Karena gue juga merasa kok produk ini kayaknya nggak penting-penting banget kita punya gitu loh. Jadi gue beli yang ini. Ya pokoknya barangnya kayak gini. Nanti view jelasnya kayak begini. Nanti gue taruh juga di description bawah. Jadi kalian harus sering-sering membaca description gue karena di sana tuh lengkap banget. Semuanya ada di situ, oke? Nah, ini gue bakal nyontek sedikit karena gue udah mencatat klaim-klaimnya yang katanya face roller dapat memicu terjadinya lymphatic drainage atau proses pembersihan kelenjar getah bening dari toksin. Nah, ini tuh sebenarnya fungsi jangka panjang dari pemakaian si face roller ini. Jadi kalau misalnya kalian mencari efek jangka panjangnya yang mana untuk proses pembersihan kelenjar getah bening dari toksin itu, gue merekomendasikan kalian membeli produk ini. Dan efek yang ditimbulkan katanya kulitnya akan terlihat lebih bercahaya karena
kita itu memijat muka kita sehingga peredaran darah yang di muka kita itu menjadi lebih lancar. Katanya sih bisa membuat mukanya bercahaya gitu. Dan selama pemakaian ini gue belum merasakan hal itu. Dan di sini ada fungsi face rollernya. Yang pertama yang tadi itu melancarkan peredaran darah. Yang kedua katanya bisa membantu kalau lagi sinus gitu ya. Jadi mungkin bisa dipijit di daerah yang hidung bagian sini gitu, dan sebelah sini bisa juga mungkin. Terus mengurangi puffiness. Nah ini bener banget. Jadi kalau misalnya wajah kalian lagi bengkak gitu, kalau misalnya bangun di pagi hari, bisa banget yang kayak jade roller yang kayak begini, kalian masukin ke kulkas, terus nanti dipijet-pijet, katanya bisa mengurangi puffiness. Terus katanya bisa membuat skincare lebih nyerap ke kulit. Nah, dari artikel-artikel yang gue baca dan dari review-review yang gue baca, katanya yang ini tuh benar-benar bisa membuat penyerapan skincare kita menjadi lebih sempurna gitu. Nah, selanjutnya gue akan membahas mitosnya. Mitosnya bisa memperbaiki mood katanya. Mungkin karena muka kita dipijet-pijet, kita jadi relax gitu, jadi moodnya bakal membaik. Mungkin itu bisa kali ya. Yang kedua, bisa mempertirus wajah. Nah, kalau ini tuh kayaknya tuh cuma hoax aja gitu loh. Cuma embel-embelnya dari produk ini gitu. Karena untuk mempertegas bagian dari wajah atau bagian tubuh lainnya, kita perlu untuk olahraga dan perlu mengatur pola makan kita. Tapi karena kayaknya hasilnya itu mengurangi puffiness di wajah, orang mengiranya tuh wajahnya tuh semakin tirus, padahal kayak puffiness-nya yang hilang gitu. Nah, menurut gue ini tuh boleh aja dibeli untuk kalian yang kayak tadi itu, yang gue bilang mau cari khasiat jangka panjangnya, yang untuk pembersihan kelenjar getah bening. Nah, kalau gue sendiri sih prefer untuk gak beli, karena setelah beberapa kali pakai, sekitar 3-4 kali pakai, gue udah gak rajin lagi, udah skip-skip. Karena pas gue pakai yang ini, kayak skincare-nya tuh bukannya semakin nyerap, malah dia kayak kelupas, kayak ada daki-dakinya gitu. Jadi sekarang gue kasih ke mama gue karena dia minta untuk alat pijit-pijit wajah. Daripada dia beli lagi kan ya, mending gue kasih. Nah itu dia 4-5 barang yang menurut gue janjinya itu atau klaimnya sangat menggoda sekali buat kita membeli. Tapi beberapa dari itu kayak nggak berfungsi apa-apa di gua gitu. Jadi buat kalian yang udah coba, boleh banget komen di bawah, karena gue pengen tahu banget hasilnya di kalian tuh kayak gimana. Kalau misalnya berhasil, mungkin gue bakal coba lagi. Dan buat kalian yang belum beli, semoga video ini bermanfaat, jadi bahan pertimbangan kalian untuk beli nggak ya produk ini. So itu aja guys. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.